Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Nurdiana. Nomor peserta 2966 4900 52088 LPTK UIN Sumedang. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UIN di kelas 7E di MTSN 5 Bojonegoro pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Materi tentang khobar, muqaddam, dan mubtada muakhar dalam bacaan teks qiraah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum jami'ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ana kadzalik. Alhamdulillah kita semua bisa masuk dalam pembelajaran kali ini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tayyib. Wal'an saksifu kasfal hudur li'arifa ma yataghayyab hadal yaum. Wa antum tujibun ana ma'ak. Seperti biasanya, ana ma'ak, Bu. Dari yang pertama, Ahmad Zidan Maulana Saputra. Alhamdulillah. Akila Safarohma. Alhamdulillah. Elika Dwi Anggita, Fitri Agustina. Berarti dari jumlah murid 25 ada 2 anak yang tidak masuk. Oke, tapi meskipun begitu, alhamdulillah mayoritas sebagian besar anak-anak di sini bisa masuk dalam keadaan sehat wal afiat. Tetap semangat. Iya, harus wajib. Wajib itu semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, Bu Nila bilang, Ida kunta sa'idan sofik yadai. Ida kunta sa'idan askit rijlai. Bagaimana? Ida kunta sa'idan askit rijlai. Ida kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Ida kunta sa'idan israhuri. Tayyib. Mumtaz jami'an. Wal'an, sudah semangat kan? Oke, kita mulai masuk pada pembelajaran. Pembelajaran terakhir kita materinya tentang apa kemarin? Tentang alamat rumah. Alamat rumah. Di dalam alamat rumah yang kemarin kita belajar rumahnya Ahmad ada di mana, desanya apa. Namun kalian sudah dikasih kosakata bagian-bagian dari rumah. Sekarang kita akan membahas materi tentang bagian dari rumahnya. Siapa di sini yang tadi pagi berangkat dari sekolah dalam keadaan senang hati? Alhamdulillah, semuanya senang hati ya? Iya, Bu Guru juga. Lah, kalau dari rumah kenapa seperti itu, Bu? Ya wajib seperti itu karena rumah adalah tempat tinggal bagi kita, tempat berlindung, tempat berkumpul dengan keluarga. Di sana kita mendapat rasa kenyamanan, ketenangan. Tenang tak? Kehidupan di rumahnya. Oleh karena itu, kita sekarang akan belajar mengungkapkan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengungkapkan yang namanya kalian bisa memahami, merefleksi
teks bacaan yang dimana teks bacaan itu membahas tentang bagian-bagian Nah, seperti itu. Dan kalian bisa membaca bahasa Arab, memahami serta menguraikan struktur gramatikal khobar muqaddam dan mubtada. Pinter. Karena sebelumnya kita sudah belajar mubtada khobar biasa. Sekarang kita akan belajar khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke. Sebelum kita belajar khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks bacaan, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu kosakata sulit yang ada dalam bacaan tadi. Oke. Materinya tentang al-baitu. Kalian lihat bagian gambar ini. Oke. Kosakata bahasa Arab apa yang mewakili dari bagian gambar ini? Ada yang tahu? Sebenarnya sebelumnya itu gambar apa, Nak? Yang pertama, ruang tamu. Ada yang tahu bahasa Arab dari ruang tamu? Siapa? Ruang tamu? Ayah. Gurfatul. Oke. Mumtaz. Pinter. Mumtaz benar. Gurfatul julus. Dan yang kedua sebelah sana, kira-kira tempat apa itu? Tidur. Bahasa Arabnya apa? Gurfatun naum. Alhamdulillah kita sebagian besar, terutama yang dari MI, bahkan yang dari SD harus bisa mengejar kosakata tentang bagian-bagian rumah. Tirukan bunyinya terlebih dahulu. Gurfatul julusi. Gurfatul julusi. Gurfatul julusi, ruang tamu. Gurfatul julusi, ruang tamu. Yang kedua, gurfatun naumi. Gurfatun naumi. Gurfatun naumi, ruang tidur. Gurfatun naumi, ruang tidur. Yang terakhir, kosakata. Gambar apa ini sebelah sini? Dapur. Bahasa Arabnya apa ya, dan tahu? Ayo, siapa yang ingat? Alhamdulillah, pinter tenan le, bagus. Just tenan pokoknya. Dari kosakata tadi kita membahas tentang bagian-bagian rumah. Bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah bisa semuanya. Sekarang kita lanjut pada materi. Apa itu? Oh, belum ada, Bu. Makna khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelum kalian membahas apa itu, ada yang sudah tahu, Bu? Ada yang sudah tahu makna? Sebelum khobar muqaddam dijelaskan, Bu Nilna tanya, kemarin sudah belajar namanya mubtada dan khobar biasa, struktur normal. Apa itu khobar mubtada dan khobar biasa? Ada yang tahu? Pinter. Siapa namanya, Nak? Kartika. Beri aplaus untuk Kartika. Mubtada dan khobar adalah susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Terus, makna khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Loh, rodok mirip kan kata-katanya? Cuman tadi mubtada khobar, sekarang khobar dan mubtada. Untuk mirip. Bedanya apa, Bu? Yus rodok mirip. Nah, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kalian lihat semuanya. Ada contoh 1 dan contoh 2. Di dalam contoh 1 ini ada mubtada dan khobar biasa. Contohnya apa mubtada dan khobar biasa? Ada yang tahu artinya? Kitab itu di atas meja. Kitab itu di atas meja. Kitab itu di atas meja. Kalian pilih dari kolom yang contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Katanya mirip dah dari contoh 1 dan contoh 2 nomor 1? Mirip. Bedanya apa? Dibalik. Pinter nak semuanya. Dibalik bagaimana? Kalau ini Alkitabu strukturnya adalah mubtada, alal maktabi ini adalah kalau dibalik yuk diwalik jadinya. Yang di belakang ini ditaruh di
yang di depan ditaruh di mulai ada gambaran kan? Terus Bu, syaratnya bagaimana kira-kira dari mubtada khobar biasa bisa diubah jadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Syaratnya gimana? Ada yang tahu? Ayo. Oh, sepertinya belum ada yang tahu. Syarat contoh 1 bisa diubah menjadi contoh 2, syaratnya apabila khobarnya ini terbentuk dari kata keterangan tempat. Seperti apa toh Bu kata keterangan tempat ini? Seperti ala di atas, ada lagi di belakang pakai kata waro. Nah, karena syaratnya kata keterangan tempat mencukupi syarat, jadinya ditaruh di depan. Terus yang awalnya mubtada di depan, ingat-ingat, mubtada biasa wajib ada. Ini kecil apa ini? Alnya, alif lamnya. Tapi kalau diubah jadi mubtada muakhar di belakang, alnya wajib dihilangkan. Sekarang kita akan belajar lanjut materinya. Lanjut materinya yaitu teks tentang kiroah. Kiroah itu apa? Teksnya mana Bu? Ini dia. Ayo kita baca terlebih dahulu. Kalian menirukan dengan pelafalan dan intonasi yang sudah dicontohkan. Baitu ammi. Baitu ammi. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Li ammun. Li ammun. Ismuhu Sayyid Taufik. Ismuhu Sayyid Taufik. Li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun. Li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun. Wa fil baiti tabakun sufli wa tabakun ulmi. Wa fil baiti tabakun sufli wa tabakun ulmi. Fatabakil ulwi salasu ghurafin naum. Minha ghurfatul julus. Minha ghurfatul julus. Wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatul akli wal matbah wal hammam. Oke. Dari teks yang kita baca bareng-bareng tadi, kira-kira teks ini mengandung kandungan isi tentang apa? Rumah. Rumahnya siapa di sini? Apakah rumahnya Ahmad? Apa rumahnya Amun? Rumah Amun. Amun itu apa tuh, Le? Dalam bahasa Arabnya artinya paman. Pinter semuanya. Rumahnya paman, dan di sini menggambarkan kalau rumahnya paman adalah rumah yang luas, apalagi besar, indah. Dan itu terjemahan dan penguraian tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar nanti kita akan bahas dalam pengelompokan. Kita diskusi kecil dengan kelompok masing-masing. Oke, sekarang kalian posisinya sudah duduk berkelompok dan Bu Nilna membagi kelompok dengan keberagaman, tidak homogen. Artinya apa? Di sana terdiri dari ada unsur perempuan, ada unsur laki-laki, ada unsur yang pengetahuan yang lebih tinggi, ada yang masih pengetahuannya masih rendah. Jadinya kalian bisa saling belajar. Yang kurang berguru kepada yang lebih tinggi. Itu gunanya berkelompok, harus berkreasi. Sekarang Bu Nila bagi yang namanya LKPD dalam bahasa Arab. Apa itu LKPD? Lembar peserta didik. Teks kiroahnya ini sebagai bahan kalian.
Nah, ini ada 2 teks, bisa disobek, jadinya dibagi penugasannya sama temannya. Nah, ada 2 teks. Bu, di sini disuruh apa ya Bu kira-kira? Dalam LKPD kalian bahasa Arab ini ada 2 konsep pertanyaan. Yang pertama, kalian disuruh menerjemahkan teks qiraah yang kita baca dan yang kedua kalian disuruh apa, Ndok Le? Ayo. Yang kedua disuruh apa? Menguraikan susunan khobar muqaddam dan mubtada yang ada dalam teks ini. Ini kan ada contoh-contoh. Lah, mana yang kategori khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Bu Nilna kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mulai dikerjakan. Nama kelompok dan anggota kelompok wajib ditulis sebagai bahan penilaian kalian. Nah, ini bagiannya. Sudah disobek, bisa bagian. Nah, dibantu teman-temannya Le. Ini dibagi jadi 2, yang satu sini, yang satu sana. Iya, sebentar, Le. Temenmu ada mau tanya. Apa ya kira-kira? Tanya apa, Nak? Li artinya apa, Bu? Ada yang tahu di sini li artinya apa? Ayo, li artinya apa? Ingat-ingat semuanya, ini buat kelompok semuanya. Li artinya itu saya saya memiliki. Kalau ada yang mau tanya, boleh, silakan. Mau tanya apa, sayang? Tobakun sufli itu atas atau kira-kira? Ada tobakun ulwi, ada tobakun sufli. Kira-kira kalau tobakun sufli itu berarti? Pinter. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa? Alhamdulillah. Nggak apa-apa, senajan salah atau kurang nggak apa-apa. Itu bagian dari sebuah proses. Nggak harus namanya siswa, nggak harus benar semuanya. Nggak. Tapi yang penting adalah bagian bagaimana kalian bisa memahami, mengambil hikmah dari materi tersebut. Sekarang karena kalian sudah belajar kelompok, sudah selesai tugasnya. Sekarang waktunya kalian presentasi. Oke. Siapa yang mau presentasi? Kelompok yang merasa siap terlebih dahulu? Kelompok mana? Angkat tangan. Oh, kelompok 4. Alhamdulillah. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Terjemahkan teks qiraat di atas. Rumah pamanku, namaku Ahmad, saya memiliki paman, namanya Pak Taufik. Bapak Taufik memiliki rumah yang besar dan indah, dan di rumah ada lantai bawah dan lantai atas. Di lantai atas ada 3 kamar tidur, dan milik Ismail, Yusuf, dan Ibrahim. Ruang tidur ini milik Ismail, dia ruang yang bersih dan rapi. Di dalamnya ada lemari, ranjang, dan bantal. Lanjut, sudah selesai nomor 1? Sudah. Lanjut nomor 2, silakan. Uraikan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks bacaan di atas. Fil baiti tobakun sufli, fi tobakin ulwi salasu ghurafi naumi, fi tobaki sufli ghurafu kasiratun. Oke. Silakan. Salam terlebih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Allah untuk kelompok 4. Kita lanjut. Dari penampilan presentasi kelompok 4 tadi, kira-kira ada yang perlu dievaluasi tidak? Ada? Tidak?
tadi dari kelompok 4, kalian sadar atau tidak? Sebenarnya ada beberapa teks yang belum tuntas. Tadi di bagian bawah mereka baru di mana ya? Ghurfatul akli. Belum ada teks terjemahan dari wal matbah wal hamam. Mungkin terlewat. Seperti itu. Terus yang kedua di bagian khobar muqaddam dan mubtada mu'akhar ada koreksi gak? Ada koreksian? Tidak? Berarti hasil kerjanya berarti sama dengan kalian? Sama. Yang pertama tadi tentang mana? Fil baiti. Hasil kerjanya kalian nomor 2 tadi dilihat. Nomor 2 yang pertama apa? Fil baiti sufli wa tabaqun ulwi sahih. Yang kedua apa tadi? Fito bakis sufli saagi. Fito bakis sufli salah sugurofin. Pinter sahih aidon. Well, terus lagi Fito bakis sufli. Oke, gurofun kasirotun. Ingat-ingat, bedakan antara gurofun dan gur. Ini biasanya kalian itu sering banyak yang salah. Kalau gurfatun itu satu ruang. Satu. Kalau gurofun itu banyak ruang. Ingat-ingat, gurfatun itu mufrad, gurofun itu jama', artinya banyak. Oke, sudah ada yang dikoreksi dari kelompok 4? Sudah. Sekarang berarti waktunya kita penutup. Setelah kita evaluasi berarti disimpulkan. Kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini tadi membahas tentang apa? Rumah, bagian-bagian rumah dalam teks bacaan qiraah. Selain itu kita belajar materi tentang apa tadi? Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Syarat kalimat mubtada khobar biasa jadi khobar muqaddam syaratnya apa? Khobarnya terbentuk dari kok inget-inget. Maka disimpulkan tidak semua mubtada khobar biasa bisa dijadikan susunan khobar muqaddam. Harus bersyarat, syaratnya terbentuk, khobarnya terbentuk dari kata keterangan. Oke, sudah? Masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2. Oke, sekarang minggu depan kita masih ada pembelajaran bahasa Arab, materinya tentang aktivitas kalian di dalam rumah. Jadi materinya runtut, yang awalnya kita belajar alamat rumah, terus merambat kepada bagian-bagian rumah. Yang ketiga besok kita akan belajar aktivitas kalian yang ada dalam rumah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau benar ada salah. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.